Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib, sohibah, uhti ahi, akhwat ikhwan, sahabat-sahabat dimanapun antum-atuma berada. Pada hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah judul, yaitu Kisah Tawakal yang Menggugah, yang diambil dari kumpulan buku Menyimak Kisah, Menyimak Hikmah, memetik pelajaran berharga dari kisah-kisah teladan penuh hikmah, motivasi Islam dosis tinggi, Muhammad Rois Al-Maududi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan kota Mekah yang megah itu awalnya hanya padang pasir yang tidak berpenghuni? Pernahkah kita membayangkan Masjidil Haram yang indah itu awalnya hanya bangunan sederhana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail? Kisah kota Mekah bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang waktu itu masih belia menuju Mekah. Saat itu, Mekah masih berupa padang pasir yang tidak ada seorang pun hidup di sana. Bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat itu. Tandus, kering, dan tidak berpenghuni. Sesampainya di tempat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hendak berbalik pulang ke Palestina. Bunda Hajar mengetahui bahwa dirinya dan Nabi Ismail akan ditinggal di tempat itu. Maka bertanyalah Bunda Hajar kepadanya, "Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim alaihissalam?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Sangat berat memberikan jawaban. Suatu hal yang beliau pahami bahwa tindakannya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati. Bunda Hajar bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, namun hasilnya pun tetap sama. Hening. Tidak ada kata-kata yang keluar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunda Hajar bertanya lagi, "Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai Ibrahim, untuk meninggalkan kami di sini?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Terdengar nada berat dari lisan beliau, sebab istrinya dan putranya itu sangat beliau cintai. "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, wahai Ibrahim," kata Bunda Hajar. Sampai di sini kita terpesona pada keyakinan Bunda Hajar bahwa seorang hamba akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hamba itu taat kepadanya. Allah tidak membiarkan hamba yang bertawakal kepadanya binasa. Ketika mengetahui bahwa Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Bunda Hajar dan Ismail ke lembah Mekah, tidak ada yang meragukan hati Bunda Hajar. Sebab dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita dan Allah tidak akan membiarkan kita melarat. Jika benar di hati kita ada keimanan kepadanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian lain yang menggugah dari kisah Bunda Hajar ini adalah ketika beliau berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Ya, tujuannya tak lain adalah mencari air untuk diminum Nabi Ismail yang kehausan, atau untuk melihat kalau-kalau ada orang yang sedang melintas dan dapat dimintai pertolongan. Sayang, hasilnya nihil.
Namun keajaiban terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan air tepat di bekas pijakan Nabi Ismail. Bunda Hajar kegirangan ketika melihat mata air dari bekas pijakan kaki Nabi Ismail, mata air yang memancar, dan beliau pun bersorak riang, Zam-zama, yang artinya berkumpullah. Dan mata air itu pun dikenang dengan nama air Zam-zam. Airnya jernih, bisa menjadi obat bagi siapa saja yang sedang menderita penyakit. Adapun lari-lari kecil yang dilakukan Bunda Hajar dari Bukit Sofa ke Marwah itu kini dijadikan salah satu rukun di dalam ibadah haji yang disebut dengan sa'i atau berlari-lari kecil. Demikianlah awal terbentuknya kota Mekah. Pengembara-pengembara yang berlalu lalang dari lembah Mekah melihat bahwa ada orang yang tinggal di lembah itu. Ada pula sumber airnya. Maka mereka pun bersinggahan. Lama-kelamaan tidak hanya singgah, mereka juga menetap di Mekah. Sahabatku, ada banyak hikmah yang bisa kita tangkap dari kisah Bunda Hajar. Insya Allah bisa menjadikan kehidupan kita tambah bermakna jika kita berusaha keras untuk mengamalkannya. Nah, yang pertama, sahabat-sahabatku, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Bunda Hajar yakin bahwa hamba yang taat kepadanya tidak akan pernah mendapatkan keburukan. Malah orang yang taat kepadanya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dimanapun hambanya berada, Allah pasti menyaksikan. Tidak ada yang lepas dari pengawasan dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Maha Kuasa menolong hamba-hambanya bahkan dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Syaratnya adalah bertawakal kepada Allah. Bunda Hajar sejak awal sudah bertawakal kepada Allah, menyerahkan kelanjutan hidupnya kepada Allah. Ketika Nabi Ismail kecil meminta air untuk diminum, beliau lari bolak-balik Bukit Safa dan Marwah untuk mencari sumber air sekaligus melihat kalau ada orang yang melintas. Nah, yang demikian itu adalah ikhtiar manusiawi yang bisa beliau lakukan. Namun tetap yang paling beliau harapkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keajaiban pun terjadi. Air memancar dari bekas pijakan Nabi Ismail. Sahabat-sahabatku, yang ketiga, pesan yang dapat kita ambil adalah tugas kita yaitu berikhtiar. Allah Maha Kuasa memberikan rezeki dari arah mana saja yang Dia kehendaki. Air tidak ditemukan di Bukit Sofa atau Marwah, tetapi justru memancar dari bekas pijakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dari kejadian ini kita dapat melihat bahwasanya terkadang rezeki kita tidak selalu datang dari pekerjaan yang sedang kita usahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki di tempat yang kita tidak pernah sangkakan sebelumnya. Seperti terkandung di dalam Quran surat At-Tolaq, yaitu surat yang ke-65 pada ayat yang kedua dan yang ketiga, yang artinya adalah, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah atau kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaknya kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan rezeki melebihi yang kita harapkan apabila kita mau bertakwa dan bertawakal kepadanya. Seperti yang dilakukan Bunda Hajar atau Siti Hajar saat itu mungkin hanya mengharapkan sedikit air untuk diminum oleh Nabi Ismail yang sudah meronta-ronta kehausan. Namun ternyata Allah tidak sekedar memberikan air. Kehadiran Bunda Hajar dan Nabi Ismail di lembah Mekah justru menjadi awal dari sebuah peradaban yang gemilang. Awal dari sejarah yang mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Acap kali kita menyaksikan keajaiban menghampiri mereka sebagai wujud karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah bertakwa dan bertawakal kepadanya. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya. Allah Maha Kuasa menolong hambanya bahkan dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku, sohib-sohibah, uti, ahi, akhwat, ikhwan dimanapun antum-antuma berada, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Selalu tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga keimanan, ketakwaan. Akhirnya wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.